Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Furqon, NPM 1851040319, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan fikih muamalah dari bab pertama. Yang pertama itu pengertian hak. Dalam bahasa Arab, lafal hak berasal dari kata hakko yahiku hakko, yang sinonimnya syaha wa sabata wa syahako, sah tetapi atau pasti dan benar, seperti dalam firman Allah surat Yasin ayat 70, dalam artinya supaya dia Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang kafir. Lafal hakko juga bermakna berkata wajibu atau wajib, seperti dalam contoh yang artinya wajib bagi kamu untuk mengerjakan perbuatan itu. Lafal hakko juga bermakna yusuhu, boleh, seperti dalam kalimat yang artinya dalam boleh bagi kamu untuk melakukan perbuatan itu. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal hak dalam arti bahasa memiliki beberapa arti yang berkisar sekitar arti yang artinya tetap dan wajib. Misalkan dalam firman Allah surat Yasin ayat 7 yang artinya sesungguhnya telah pasti berlalu perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Lafal hak kadang-kadang juga diartikan yang artinya bagian yang tertentu, seperti dalam firman Allah surat Az-Zakariyat ayat 19 yang artinya pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta orang miskin yang tidak mendapat bagian. Adapun pengertian hak menurut istilah para fuqaha dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut. Menurut sebagai ulama mutakhirin, hak adalah hukum yang tetap pasti menurut syarat. Wahbah Zuhaili mengomentari definisi ini. Orang mengatakan bahwa definisi tersebut tidak lengkap karena pengertian hak itu bukan memiliki hak milik sifat atau syar'i seperti hak perwakilan, hadhanah yang khiyar, manfaat-manfaat benda tetap seperti hak untuk lewat, hak untuk mengalirkan air, hak untuk membuang air kelebihan, hak akibat hukum dari suatu akad seperti hak menerima barang bagi pembeli dan menerima uang pembayaran bagi penjual. Menurut Syekh Ali Al-Kafir, hak adalah suatu kemasalahan yang dimiliki menurut syara. Definisi ini juga kurang tepat karena mengemukakan tentang tujuan dari hak, bukan tentang zat dan hakikat. Hakikat hak itu adalah hubungan khusus antara pemilik hak dan kesalahan yang diperoleh dari hak tersebut. Yang ketiga, menurut Musyahafah Az-Zarqah, hak adalah suatu ikhtisah, fasilitas yang ditetapkan oleh syarat-syarat sebagai kekuasaan atau beban perintah. Definisi ini merupakan definisi yang baik dan lengkap karena mencakup berbagai jenis hak keagamaan diniyah, seperti hak Allah untuk menghambatnya berupa sholat, puasa, dan lain-lain. Hak-hak keperdataan madaniyah seperti hak kepemilikan, hak adabiyah seperti hak ketataan kepada orang tua dari anaknya, suami dari istrinya, hak-hak publik seperti hak pemerintah dalam pengurusan rakyat, dan hak maliyah kebendaan seperti hak nafkah, biaya kegiatan, serta hak-hak bukan kebendaan seperti hak perwakilan atas diri seorang. Dalam definisi tersebut dikemukakan bahwa hak itu adalah suatu ikhtisas, yakni hubungan khusus dengan orang-orang tertentu, seperti hak penjualan untuk menerima harga barang yang khusus dimiliki oleh penjual, hak atau pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya yang khusus dimiliki olehnya,
dan tidak dimiliki oleh orang lain apabila tidak ada hubungannya khusus dengan orang, melainkan dibolehkan secara umum milik umum, seperti berburu atau memanfaatkan jalan umum. Maka hal itu tidak disebut hak, melainkan rukhsah yang berlalu secara umum untuk semua orang. Pembagian hak. Hak dapat dibagi kepada beberapa bagian tergantung dari sisi mana kita meninjaunya. Apakah dari sisi pemiliknya atau objeknya? 1. Ditinjau dari segi pemiliknya, subjeknya. Ditinjau dari segi pemiliknya, hak berbagi kepada 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak manusia. Yang ketiga, hak campuran atau musyatarah. Yang A, hak Allah. Pengertian hak Allah atau hak masyarakat menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut, yang artinya hak Allah adalah suatu hak yang dimaksud untuk mendekati diri kepada Allah, mengagungkannya dan menegakkan syiar agamanya, atau mewujudkan kemanfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhususkan untuk seorang tertentu. Menurut definisi ini, yang termasuk kepada hak Allah ialah segala sesuatu yang tujuannya mendekati diri kepada Allah, seperti ibadah dengan berbagai jenis, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, jihad, amal ma'ruf nahi munkar, dan sebagainya. Yang kedua, segala sesuatu yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, seperti larangan terhadap beberapa jenis jarimah dosa, menerapkan hukuman berupa hukuman had, seperti had zina, pencurian, perampokan, dan penuduhan zina, menjaga dan memelihara sarana-sarana umum seperti jalan, masjid, rumah sakit, sekolah, saluran-saluran air, dan sebagainya. Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi hak Allah sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya pengertian hak Allah itu ialah sesuatu yang ditunjukkan untuk kepentingan umum bagi semua manusia tanpa mengkhususkan kepada orang tertentu. Maka hak tersebut dinisbahkan kepada Allah karena besarnya kepentingan dan luas manfaatnya. Definisi ini pada dasarnya hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Hanya saja Wahbah Zuhaili mengemukakan secara eksklusif dalam definisinya tentang aspek taqarrub kepada Allah sebagai bagian dari hak Allah, sedangkan Yusuf Musa tidak mengemukakannya. Menurut ulama usul fiqh, secara global hak Allah ini ada 8 macam, yaitu sebagai berikut. Yang 1, ibadah mahdah, seperti iman kepada Allah, sholat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah yang mengandung aspek sosial seperti zakat fitrah. Yang ketiga, mu'nah, aspek sosial yang di dalamnya terkandung unsur furhah, ubahah, seperti usyam di dalam tanah-tanah usyirah. 4. Mu'nah, aspek sosial. Yang kelima, hak yang berdiri sendiri, hak tidak ada kaitannya dengan perjanjian. Daimah, seperti ghanimah, tambang, dan rikas, harta karun. 6. Uqubah, hukum murni, seperti had zina, qazaf, pencurian, dan syubul ham. Uqubah kushina, hukuman terbatas, seperti pencabutan hak waris dan orang yang membunuh orang di warisannya.
Yang kedelapan, hak yang berkisar antara ibadah dan ukubah seperti khilafah. Yang B, hak manusia. Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi hak manusia sebagai berikut, yang artinya hak manusia adalah suatu yang dimaksud untuk melindungi maslahat seseorang. Bagi hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan, supaya bersifat khusus seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembelian dalam menerima barang. Selanjutnya itu bab 2, harta, benda, dan akhlak milik. Yang A, harta dan pembagiannya. Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan yang lain. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh orang lain. Makhluk yang hidup sendiri hanyalah binatang. Dalam melakukan interaksi antara manusia yang suatu dengan yang lain, yang menjadi objeknya adalah harta atau mal. Dalam jual beli misalnya, yang menjadikan objek barang yang dijual al-mali dan uang harga barang at-saman. Baik al-mali maupun at-saman, kedua-duanya adalah harta mal. Dalam pembahasan berikut ini akan dibicarakan pengertian harta mal dan macam-macam. Definisi harta mal. Pengertian harta menurut bahasa antara lain dikemukakan oleh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi sebagai berikut, yang artinya harta semua yang sudah dikemas dan makna pada zeki. At-Razi dalam mengemukakan ini mengartikan harta dengan suatu yang sudah dikenal, karena memang harta atau mal sudah dikenal oleh manusia semua orang, sehingga ketika disebut lafal maka orang langsung mengerti karena mudah mengetahui. Muhammad Abu Zahra mengartikan harta mal menurut bahasa sebagai berikut, yang artinya mal dalam arti bahasa adalah segala sesuatu yang engkau miliki. Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian harta mal menurut bahasa sebagai berikut, yang artinya mal atau harta adalah segala sesuatu yang disebutkan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pengertian harta mal menurut bahasa adalah setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia, baik berupa benda lain seperti emas, perak, tanah, dan rumah, maupun manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Pengertian harta mal menurut istilah dikemukakan oleh ulama, yang artinya tidak termasuk dalam kelompok harta mal kecuali sesuatu yang mempunyai sifat dapat dijual dan orang yang merusaknya diwajibkan mengganti kerugian walaupun sedikit. Dari dua definisi tersebut terlihat adanya perbedaan pandangan antara Hanafiyah dan Jamhur. Hanafiyah memandang bahwa manfaat dari suatu benda bukan harta, sedangkan Jamhur utama memandang bahwa manfaat termasuk harta. Sebab orang yang penting dari suatu benda adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak seperti berkaitan dengan harta. Oleh Hanafiyah tidak dipandang sebagai harta karena hak memiliki dianggap sebagai harta, sebagai dapat dikuasai dengan menguasai pokoknya. 2. Pembagian harta.
Wahbah Zuhaili membagi harta kepada 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang A, ditinjau dari segi oleh diambil manfaat atau tidak. Harta terbagi menjadi 2 bagian, al-mal al-mutaqawwin. Yang kedua, al-mal khair al-mutaqawwin. Yang B, ditinjau dari segi tetap dan tidaknya. Harta berbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, al-mal al-aqar, benda tetap. Yang al-mal al-munkul, benda bergerak. Faedah pembagian ini dapat dilihat dalam 2 hal, yaitu 1. Sah dan tidak sahnya akad. Mal mutakawin hukumnya sah atau boleh dijadikan objek tasarruf akad, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, farah, gadai, wasiat, dan sebagainya. Sedangkan mal khair mutakawin tidak boleh dijadikan objek tasarruf atau akad. Apabila dilakukan, maka hukumnya batal dan tidak sah. Seseorang muslim yang menjual haram atau babi, maka jual belinya batal atau tidak sah. Yang kedua, pengganti kerugian. Apabila seorang muslim merusak atau menghilangkan mal mutakawin milik muslim lainnya, maka ia wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan harga. Tetapi jika yang ia rusak atau hilang itu mal khair mutakawin, maka ia tidak wajib mengganti kerugian karena barang tersebut dipandang oleh syarat-syarat tidak bernilai. Apabila seorang muslim menumpahkan khamar milik orang muslim, khams milik orang muslim, atau membunuh babi milik orang muslim, maka ia tidak wajib mengganti kerugian, baik dengan barang yang sejenis maupun dengan harganya. Akan tetapi jika babi yang dibunuh itu milik orang kafir, zalim, zimin, maka menurut Hanafiyah itu wajib mengganti kerugian, karena bagi kafir zimin babi termasuk mal mutakawin. Yang B, al-mal al-aqar dan al-mal al-muko. Yang pertama, al-mal al-aqar, benda tetap. Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi al-aqar sebagai berikut, yang arti aqar adalah suatu benda yang tetap, tidak mengukir kepindahan, mungkin dipindahkan. Wahbah Zuhaili memberikan definisi aqar menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut Hanafiyah, yang artinya aqar adalah benda harta yang tetap tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti rumah dan tanah. Sedangkan menurut Malikiyah, yang artinya aqar menurut mereka Malikiyah adalah segala sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah sama sekali, seperti tanah, yaitu mungkin diubah dan dipindahkan dengan mengubah bentuk dan kondisi seketika dipindahkan dan diubah, seperti bangunan dan pepohonan. Dari definisi yang dikemukakan di atas terlihat adanya perbedaan antara Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut Hanafiyah, termasuk aqar benda tetap hanya tanah saja, sedangkan yang lain seperti tanaman dan bangunan termasuk makol benda bergerak, bukan aqar benda tetap, kecuali jika keduanya ikut dengan tanah. Sedangkan menurut Malikiyah, bangunan dan tanaman pepohonan termasuk aqar benda tetap, karena di samping tanah yang tidak bisa dipindahkan yang termasuk benda tetap, itu juga benda mungkin dipindahkan tetapi harus mengubah bentuk aslinya. Bangunan jika dibongkar berubah menjadi puing-puing, sedangkan pepohonan jika dicabut berubah menjadi kayu. Yang kedua, al-mal al-makul, benda bergerak. Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi
manqul bergerak. Yang C, al-mal al-maili dan al-mal al-kimi. Al-mal al-maili. Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi al-mal al-maili sebagai berikut, yang artinya mal mitsi adalah harta yang memiliki persamaan di pasar, perbedaan atau ada perbedaan sedikit yang mudah diketahui oleh penjual, pedagang, dan orang yang melakukan transaksi. Contohnya seperti benda-benda yang tidak ditakar, ditimbang, dan dihitung. Harta mitsli ada 4 macam. Yang pertama, harta yang ditakar seperti gandum, beras, dan gula. Yang kedua, harta yang ditimbang seperti kapas, besi, paku, dan semen. Yang ketiga, harta yang dihitung seperti telur dan buah durian. Yang keempat, harta yang dijual dengan meter seperti pakaian, papan, dan balok. Yang kedua, al-mal al-kimi. Al-mal al-kimi adalah harta yang tidak dapat ada pendapat atau persamaannya di pasar, atau ada persamaan tetapi disertai perbedaan yang signifikan antara satuan-satuan di dalam harga. Contoh harta kimi antara lain seperti binatang, pepohonan, tanah, batu-batu mulia, dan sebagainya. Faedah pembagian ini dapat diberikan dalam hal-hal berikut. A. Apabila seorang merusak atau menghilangkan harta mitsli milik orang lain, maka ia dapat dengan mudah menggantinya dengan benda yang sama. Sedangkan apabila orang yang rusak atau hilang itu mal kimi, maka ia dapat mengganti dengan harga apabila ia kesulitan mencari barang yang sama dengan sejenisnya. Yang B. Dalam harta misli milik bersama bisa dilakukan pembagian dengan paksa, tetapi dalam harta kimi hal itu tidak bisa dilakukan. Yang C. Dalam transaksi jual beli, harta misli bisa dijadikan harga pembayaran saman karena diketahui dengan jelas, seperti halnya kalau dijadikan barang hal yang dijual Nabi. Adapun harta kimi yang tidak bisa dijadikan harga pembayaran.